diatur dalam undang-undang ITE ini sudah sangat jelas. Jadi sebenarnya kami juga agak prihatin atas adanya diajukan banding ini sebenarnya bagi pihak terdakwa, karena pada Hakim Agung kami sadar bahwa terdakwa itu kan tidak memahami secara hukum semuanya, jadi sehingga dia hanya terbawa suasana sehingga tetap maju banding. Konsekuensinya memang banding itu bisa tinggi, bahkan bisa TPPO-nya dihidupkan kembali, ya. Ini kan TPPO kan dimatikan ini oleh Hakim Pengadilan Negeri, bisa nanti dihidupkan kembali oleh Pengadilan Tinggi. Nah, kalau sampai itu dihidupkan cukup tinggi konsekuensinya hukuman atas banding ini. Belum paham ketika TPPO juga ada, tapi dibilangnya pemerasan juga nggak ada dari ITE gitu, maksudnya boleh dijelaskan Bang? Baik, ini sebenarnya kan ini di dakwaan pertama itu kan dakwaan alternatif, ya, undang-undang ITE atau undang-undang KUHP. Kalau sudah di ITE kena, KUHP-nya tidak perlu lagi. Kalau KUHP kena, undang-undang ITE tidak perlu lagi. Jadi salah satu dipilih kalau dakwaan pertama. Untuk dakwaan kedua TPPO. Jadi memang TPPO menurut Majelis Hakim itu tidak terbukti. Tapi di dakwaan pertama di Undang-Undang ITE terbukti telah melakukan tindakan pemerasan. Makanya dihukum 4 tahun. Ya. Jadi yang mereka katakan tidak ada itu adalah PEMERASAN, pemerasan. Itu tidak ada kata itu. Yang ada adalah memaksa Dr. Reja memberikan uang sebanyak 4M. Itu ada. Nah, pertanyaan saya, memaksa Dr. Reja memberikan 4M sama nggak dengan pemerasan? Jadi jangan katanya yang diambil, tapi pemahamannya sama ya? Maknanya. Memaksa Dr. Reja memberikan uang 4M, itu bahasanya, ya. Tapi kalau maknanya itu kan pemerasan, jadi jangan kena tulisan pemerasan yang nggak ada langsung bebas dari pemerasan. Ya, mohon netizen itu jangan seperti itulah. Kalau ahli hukumnya seperti itu ya biarkanlah. Tapi netizen janganlah seperti itu. Ya, jangan katanya yang dikutip ya. Memaksa Dr. Reja memberikan 4M, pemerasan apa bukan? Ya, jelas ya. Pemerasan. Bang, sedikit Bang, itu yang respon Abang ketika Nikita Mirzani melakukan live di tahanan bersama Dr. Rocky itu bagaimana itu Bang? Itu wewenang daripada lembaga LP, lembaga pemasyarakatan. Ya, jadi kami nggak mau menyalahkan LP, menyalahkan jaksa, instansi kami nggak mau menyalahkan. Biarlah nanti mereka hatinya tergerak sendiri untuk menghentikan itu. Apakah ada tindakan khusus dari tim dari Reza Gladys sendiri? Kalau kami hanya memandang dan melihat, Memantau saja. dan memantau. Jadi kami hal demikian nggak perlu kami tanggapi. Yang penting bagi kami terdakwa terbukti melakukan tindakan pemerasan. Nah, itu aja yang penting bagi kami. Oke, makasih. Berarti tidak ada respon tertentu dari pihak Reza Gladys sendiri untuk tindakan live streaming tersebut dengan Dr. Rocky? Nah, itu urusan kejaksaan sama LP sama instansi pemerintah lah, yang biarlah mereka yang baca-baca komen netizen, kami nggak usah ikut komen lah ya. Oke. Makasih ya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya Bang. Yang sudah dibuka. Harusnya kan jam 13.00 ternyata penggugat hadir lebih daripada jam 7, hampir jam 2. Nah, di sini terjadi perdebatan kami tadi dalam ruang mediasi. Penggugat dengan alasan Jakarta macet. Karena kami jadi agak agak kesal. Memangnya kapan Jakarta nggak macet? Ya, Jam 2 pagi. jam 2 pagi mungkin bisa, atau jam 1 pagi itu bisa nggak macet. Sudah tahu jadwal kita jam 1, kita datanglah jam 1, kami juga bisa datang jam 1. Kami pihak tergugat, harusnya pihak penggugat yang lebih aktif untuk atas gugatan, untuk lakukan mediasi ini. Jadi bukan kami sebenarnya, tergugat tidak ada juga tidak ada masalah, karena yang paling penting adalah penggugat menunjukkan itikat baik selaku penggugat. Kami tidak datang, paling deadlock ini mediasi masuk ke pokok perkaranya. Nah, inilah mudah-mudahan minggu depan pihak penggugat
tidak sesuai dengan, harusnya datang lagi sesuai dengan jadwal. Itu harapan kami. Jadi gugatan ini sama mediasi ini kepentingan penggugat. Makanya PT Bumi nggak datang nggak apa-apa. Kami juga nanti kalau kami nggak datang nggak apa-apa. Ya. Siapa yang punya kepentingan dalam gugatan dalam mediasi itu penggugat. Dia yang punya kepentingan, dia mau minta uang. Kami nggak minta uang, jadi kami nggak punya kepentingan. Ya kami nggak punya kepentingan ini. Kalau misalnya minggu depan kami nggak datang nggak apa-apa. Emang siapa marah kalau kami nggak datang? Paling deadlock, masa sidang. Gampang kan? Jadi tanggung jawab lah jadi penggugat. Kalau nggak punya tanggung jawab jangan penggugat. Ya? Tadi terkait ada kabarnya nominalnya berubah. Nah, itu bisa dijelaskan, Pak. Jadi begini, sebenarnya kembali pada gugatan komedi mediasi dicabut, masuk lagi gugatan komedi jilid 2 uang prestasi juga, itu masuk siang belum sudah cabut. Yang jadi masalah kenapa kami nggak melakukan perlawanan pada waktu uang prestasi, nggak ada gunanya juga, kami anggap komedi. Tapi dengan masuknya gugatan ketiga perbuatan melawan hukum, kami anggap serius, kami bisa menanggapi. Untuk itu kami sudah akan sampaikan minggu depan ya, dan proposal pihak penggugat sudah menyampaikan angka yang sudah ditentukan mereka. Minggu depan ini kami bilang tadi, bocoran dari kami akan mengajukan kerugian kami adalah nilai 4M yang diakibatkan terjadinya pemerasan ditambah 500M. Ini adalah kerugian di materi kami. Minggu depan akan kami tanggapi dengan angka 504M. Nah, kecuali ini tidak dicabut, kami akan mengajukan tanggapan terhadap tahapannya masalah. Kita akan jawab frekuensi. Jadi dalam frekuensi ini mungkin hitungan angkanya mungkin lebih besar nanti. Ya, jadi kalau bicara angka-angka kerugian kami sangat banyak. Jadi itu masalahnya di situ. Jadi harapan kami ini gugatan yang ketiga ini, gugatan melakukan jangan dicabut. Gugatan ini jangan dicabut ya. Tadi dari pihak Anda mengajukan gugatan berubah berapa jadinya, Pak? Oh itu masih materi dari mediasi nggak boleh kita buka. Proposal. 244 jadi itu masih 200. itu masih Tadi sudah disampaikan. Iya, silakan. Kami nggak boleh. Kami hanya Nanti kita menyampaikan tanggapi. jawaban tanggapan kami minggu depan. Ya. Itu menyikapinya seperti apa? Ada unsur kaget kah? Tadinya kan 244 jadi 200. Untuk ketawa aja kita hanya ketawa aja. Mau Kita berapa pun belum baca kali apa yang berapa pun dia minta kita ketawa aja. Namanya jelas ketok palu kok. Bahwa dia melakukan memaksa Dr. Reza memberikan pemeriksaan M. Ketok palunya sudah ada itu. Itu udah nyata banget itu. Nggak usah dibuktikan. Tapi walaupun begitu tetap putusannya kan dijadikan bukti nanti itu. Ya, karena dalam pengadilan itu barang bukti tetap ada. Nggak bisa ngomong-ngomong kayak di media gini, nggak bisa. Kita akan ajukan bukti. 4M ditambah 500M. Mungkin Ya. lebih kalau nanti itu Parsial. gugat balik ya. Prinsip Untuk konvensinya, Gugat balik nanti. Mungkin lebih. konvensinya mungkin lebih. Kalau nanti di PMH ini dicabut lagi Bukan. atau gimana? Jadi untuk minggu depan kami akan menanggapi dengan nilai 504M. Minggu depan ya. 4M adalah uang hasil pemerasan, yang 500M adalah Material. kerugian di material. Berarti abang kali ini nantinya akan menjadi penggugat. Enggak, minggu depan kita masih menanggapi Menanggapi. proposal Proposal, pihak ya. penggugat. Nah, untuk menjadi Jika ini dilanjutkan gagal ini mediasi, dilanjutkan ke dalam pokok perkara, angkanya sudah beda nanti kami. Kami akan menjadi penggugat rekonvensi. Mereka akan menjadi tergugat rekonvensi. Ya, jadi posisinya balik dalam rekonvensi. Ya. Oke, masih Bang. Oke. Terakhir lagi masih ada terakhir loh, masih ada terakhir. Belum nanti terakhirnya masalah. gimana, Pak? Kalau